Yang terhormat, yang tercinta, yang tersayang, yang mohon jangan mudik dulu. Corona ganas ada di mana-mana. Berdoa dan bersatu, hancurkan si corona. Jaga diri Anda dan yang Anda cinta. Tunda dulu untuk saling berjumpa. Laksanakan aturan pemerintah. Kalau sudah aman pasti bisa saling jumpa. Yang berjuta mohon jangan mudik dulu sayang. Hormat, cinta dan doa dari yang Titipuspa buat Anda semuanya. Bye. Shalom, sugeng enjing Bapak Ibu lan sederek pasamuanipun Gusti. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Segala puji, hormat dan kemuliaan bagi Allah yang Maha Tinggi. Agung dan mulia cinta kasih-Nya, dahsyat dan ajaib kekuasaan-Nya. Dialah Allah Sang Pencipta dan Pemelihara semesta. Sumangga kita sami nyawisaken manah lumebet ing pangibadah mikratipun Gusti Yesus dhateng swarga. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri memasuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga tanggal 13 Mei 2021 bersama keluarga melalui channel YouTube GKJ Bambu Kuning. Ibadah saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Kukuh Purwidianto SSI dengan iringan musik keroncong agape. Tema ibadah, kenaikannya memenuhkan segala sesuatu. Saya mempersilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara mengambil waktu untuk bersaat teduh. Selamat ibadah. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk berdiri. Mazmur 115 ayat 1 dan 2 dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Langit itu kepunyaan Tuhan, dan bumi telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi.
tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak, Ibu, lan sederek kinasih, sumangga kita sami ngidungaken kidung pasamuan Jawi 87, pada ingkang setunggal lan 3, neng koso ngumandang asma. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga saat ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dialah Allah Sang Penguasa semesta. Melalui Yesus Kristus segala sesuatu direngkuh dan dipenuhinya dengan cinta kasih. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera Tuhan turun atas saudara sekalian. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saudaraku, kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan bahwa Ia adalah Sang Penguasa segalanya. Tidak sekedar tentang teritorial, bumi dan langit, neraka dan surga. Lebih dari itu, kenaikannya merengkuh kefanaan tubuh jasmani manusia. Tubuh yang terangkat ke surga itu adalah tubuh kematian
sekaligus tubuh kebangkitan. Tubuh itu penuh luka dan trauma, perih dan pedih, bekas tusukan dan tombakan. Melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Allah hendak memperlihatkan cinta kasih-Nya terhadap segala sesuatu, bahkan terhadap keringkihan dan kerapuhan ragawi. Sang Ilahi mengasihi tubuh jasmani yang kurang elok bahkan rusak. Inilah yang membuat peristiwa kenaikan Yesus ke surga menjadi teramat penting. Allah memeluk duka nestapa insani, sakit dan kelemahan jasmani, ketakutan dan keputusasaan manusiawi. Ia memenuhi segala sesuatu. Sebab itulah nama Yesus layak dipuji sembah dan dimuliakan seisi semesta. Di
Mari bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersehati di dalam doa. Bersama-sama dengan saudara-saudara kami, sahabat umat Muslim yang saat ini merayakan sukacita peristiwa Hari Raya, Hari Idul Fitri. Kami pun merayakan sukacita peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah saat ini bersama-sama di dalam ibadah ini kami merefleksikan pesan dari peristiwa kenaikan Tuhan ke surga dengan lebih mendalam, mempengaruhi bahkan berdampak dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Allah, dan kami semua siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada pagi hari ini. Efesus pasal yang keempat ayat 8 sampai dengan 10. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 8 sampai dengan 10. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sabdamu abadi, seluruh kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Sugeng enjang Bapak Ibu Tuhan para sedherek sedaya, selamat pagi, Shalom. Hari ini banyak yang spesial. Pertama, kita merayakan sukacita peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan tepat di hari ini bersamaan juga saudara sahabat kita umat Muslim juga tengah memperingati dan merayakan Idul Fitri. Satu hari yang spesial dan juga ibadah di Kamis pagi ini dengan iringan yang berbeda, yang sudah hampir 1 tahun lebih tidak mengiringi, tidak berpelayanan, tim musik Keroncong Agape bersama-sama melayani di hari ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga umumnya diselenggarakan tidak semeriah peringatan-peringatan besar gerejawi lainnya. Tidak semeriah, tidak sebesar perayaan-perayaan gerejawi lainnya. Bahkan menurut survei terbaru dari sebuah komunitas pelayanan anak-anak muda Kristen, ada sebanyak 14% gereja di Jabodetabek yang tidak menyelenggarakan ibadah kenaikan Yesus ke surga. Dan ini dilakukan survei ini tahun lalu.
14% gereja di Jabodetabek tidak menyelenggarakan ibadah kenaikan Yesus ke surga. Padahal jelas di kalender itu warna merah dan di sana tertera jelas hari libur keagamaan. Ada yang ditulis kenaikan Yesus Kristus, tetapi juga banyak yang ditulis kenaikan Isa Al-Masih. Nah, pertanyaannya, mengapa peringatan kenaikan Yesus ke surga seakan dianaktirikan oleh gereja? Mengapa perayaan-perayaan lain jauh lebih besar, jauh lebih megah dibandingkan kenaikan Yesus ke surga? Ada yang berpendapat bahwa peringatan kenaikan Yesus ke surga terlanjur kalah pamor dari peringatan Natal yang bercampur dengan gegap gempita tahun baru. Kalau dibandingkan dengan perayaan Natal jelas akan berbeda. Natal dirayakan dengan begitu meriah. Konon katanya karena berpaut erat berkelindan dengan perayaan tahun baru. Penuh dengan pesta yang meriah. Nah, ada pula yang mengatakan bahwa gereja sudah terlalu overload, over pelayanan, over budget, dan over yang lain saat merayakan Paskah. Jadi Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus itu dianggap sebagai puncak klimaks dari karya Allah bagi dunia. Perayaan yang harus dirayakan besar-besaran, dan terlalu over pelayanan, over budget di sana, dan kemudian trennya ketika merayakan peristiwa kenaikan jadi turun. Dan ada lagi yang berpendapat bahwa peringatan kenaikan Yesus teralihkan dengan penantian turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Kalau panjenengan sami coba teliti peristiwa Pentakosta atau perayaan Pentakosta, bagi beberapa gereja tertentu, denominasi tertentu itu dirayakan dengan luar biasa. Karena tema seputar Roh Kudus dijadikan sebagai pusat kehidupan beriman bergereja. Lalu benar terlihat jelas peristiwa kenaikan ada di posisi tengah-tengah dan minim dirayakan oleh gereja. Jangankan dirayakan, ibadah kenaikan yang letaknya di hari Kamis bagi keluarga-keluarga jangan-jangan itu terlewat begitu saja. Atau bahkan tahun ini semakin terlewat karena tertutupi oleh gegap gempita dan perayaan Idul Fitri atau Lebaran bagi saudara-saudara kita. Berita tentang mudik dan lain-lain justru menutupi peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari pendapat-pendapat di atas saya mau mengatakan bahwa memang harus diakui pemahaman gereja, orang-orang Kristen tentang teologi kenaikan Yesus Kristus sangat minim. Pengajaran-pengajaran, khotbah-khotbah yang disampaikan tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini hanya berputar-putar atau hanya seputar itu saja. Ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, selalu yang dibahas adalah bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga, lalu di sana ia menyiapkan tempat bagi orang-orang percaya. Seputar itu saja. Padahal kalau kita mau lebih mendalam meneliti, kita lebih mendalam mempelajari tema-tema seputar kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di kitab perjanjian baru yang kita miliki dari Matius sampai Wahyu ada 27 kitab di sana. Ternyata hanya ada 7 kitab yang tidak mencantumkan pembahasan tentang kenaikan Yesus ke surga. Artinya ada 20 kitab perjanjian baru yang membahas tema seputar kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Artinya betapa pentingnya peristiwa kenaikan Yesus ke surga bagi murid-murid Yesus gereja di zaman dulu. Dan mestinya ini juga sangat penting bagi gereja orang-orang Kristen di masa sekarang ini.
Hanya 7 kitab yang tidak mencantumkan pembahasan tentang kenaikan Yesus ke surga. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari teks pendek yang kita baca pagi hari ini, Efesus pasal 4 ayat 8 sampai dengan 10. Secara khusus ayat 10 menjadi ayat kunci yang patut kita dalami, kita renungkan bersama sebagai jalan masuk untuk memahami teologi kenaikan Yesus Kristus. Di ayat 10 di sana dikatakan, Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Kata memenuhkan atau pleuroma dalam bahasa Yunani artinya utuh atau lengkap. Dalam bahasa Jawanya jangkep gitu ya. Utuh, lengkap, sempurna atau paripurna. Artinya Yesus Kristus yang naik ke surga ini adalah Dia yang menjalankan karyanya sampai selesai, sampai paripurna. Dan Dia merengkuh segala sesuatu ke dalam cintanya. Ada yang mengatakan atau ada yang menyebut dengan istilah Yesus adalah sang pantokrator. Artinya Dia yang naik itu adalah Dia yang menguasai seluruh ciptaan. Jadi Kristus yang naik ke surga itu Kristus yang universal. Kristus yang kosmik. Kristus yang merengkuh semuanya. Segala sesuatu. Yang memeluk dan mengasihi segala sesuatu. Nah, dari pemahaman ini paling tidak ada 3 hal yang menjadi perenungan bersama bagi kita di peringatan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 3 hal. Yang pertama, kenaikan Kristus ke surga tidak membuat Kristus menjauh atau meninggalkan ciptaan, tetapi justru semakin mendekatkan Kristus terhadap seluruh ciptaan. Nah, seringkali yang kita dengar adalah ketika Yesus Kristus naik ke surga berarti Ia meninggalkan murid-muridnya dan itu mendatangkan kebimbangan, kecemasan, ketakutan bagi murid-muridnya. Tetapi justru yang benar adalah ketika Yesus naik ke surga, Dia tidak menjauh dari murid-muridnya, Dia tidak menjauh dari ciptaannya, tetapi justru Dia semakin mendekati ciptaannya. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena Yesus yang naik ke surga adalah Yesus yang tidak lagi dibatasi oleh ruangan dan waktu. Yesus yang naik ke surga bukan lagi Yesus yang hanya dimiliki oleh orang-orang Timur Tengah, orang-orang Palestina, Israel. Tetapi Dia Yesus yang naik ke surga adalah Yesus yang merengkuh seluruh bangsa, dimanapun dan kapanpun. Tidak hanya bicara tentang dulu, tidak hanya bicara tentang ribuan tahun yang lalu, tetapi bicara tentang Dia yang hadir sekarang ini di masa kini, bahkan Dia yang hadir di masa depan. Jadi tidak ada lagi Yesus yang hanya dimiliki oleh orang-orang Timur Tengah, tetapi juga kita miliki orang-orang Indonesia, orang-orang Bekasi, orang-orang Babelan, setiap kita. Dia yang merengkuh ruang dan waktu itu, Dia yang memenuhi segala waktu. Kalau Yesus hanya ada di Timur Tengah Palestina zaman itu, berarti iman dan kepercayaan kita luntur saat ini. Tetapi Yesus yang naik ke surga adalah Yesus yang menguasai ruang dan waktu. Dia ada dimanapun dan Dia ada sampai kapanpun. Lalu yang kedua, Kristus yang naik ke surga adalah Kristus yang membawa tubuh jasmani. Kristus yang naik ke surga adalah Kristus yang utuh, yang lengkap. Tidak hanya rohnya yang naik ke surga, tetapi juga tubuhnya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu kelompok ASRI mencoba membuat satu gambaran yang menarik, dekorasi waktu itu di atas salib. Dan dekorasi di sana adalah Kristus yang naik ke surga.
dan indah sekali. Tetapi pernahkah kita merefleksikan atau kita melihat dengan detail tubuh apakah atau Yesus seperti apakah yang naik ke surga? Yesus yang menubuh dan Yesus yang meroh. Tubuhnya naik ke surga, demikian juga rohnya yang menyatu itu naik ke surga. Tidak hanya rohnya, tidak hanya tubuhnya. Kalau hanya tubuhnya yang naik ke surga berarti itu adalah mayat, jenazah. Atau ya kalau hanya rohnya yang naik ke surga itu berarti ya roh saja. Tetapi ini tubuh dan rohnya yang naik ke surga. Dan yang menarik Bapak Ibu dan Saudara, tubuh dan roh ini adalah tubuh dan roh yang tidak sempurna. Mengapa saya katakan tubuh dan roh yang tidak sempurna? Karena yang naik ke surga ini adalah tubuh Yesus yang masih terluka. Kalau kita ingat ketika Thomas tidak percaya, lalu Tuhan mengatakan tempelkan atau tusukkan ya, lihatlah ya, masukkan ke lambungku. Ketika menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus memakai tubuh jasmani yang penuh dengan tusukan, penuh luka. Lambungnya robek bekas tusukan tombak, kulit yang memerah bekas cambukan, muka memar-memar bekas pukulan dan tendangan para prajurit. Bahkan tidak hanya secara fisik, secara psikis pun Yesus pasti terluka. Dia mengalami kesedihan, dia mengalami luka batin, dia mengalami trauma yang luar biasa akibat peristiwa salib itu. Tetapi menariknya peristiwa kenaikan Yesus ke surga, dengan segala ketidaksempurnaan fisik maupun psikis, ia naik ke surga, tubuh dan roh itu semuanya diangkat ke surga. Di dalam kemuliaan. Apa yang tidak sempurna direngkuh dan dia naik ke surga di dalam kemuliaannya. Dan inilah yang membuat peristiwa kenaikan menjadi sangat-sangat bermakna. Kenaikan Yesus semakin meneguhkan cinta kasih-Nya dan kepeduliannya kepada mereka yang tidak sempurna oleh dunia, bagi mereka yang dianggap tidak sempurna oleh masyarakat. Sekarang ini teologi kenaikan Tuhan Yesus ke surga memiliki makna yang luar biasa. Bagi saudara-saudara, orang-orang yang mungkin dianggap tidak sempurna di tengah dunia, para sahabat disabilitas, mereka yang berkebutuhan khusus baik secara psikis maupun fisik, termasuk bagi siapapun yang mengalami trauma, luka-luka batin. Yesus merengkuh semuanya itu dan membawa naik dan dia memenuhi segala sesuatu. Juga bagi saudara-saudara yang saat ini harus terbaring lemah di rumah sakit, yang sedang berpulih pasca operasi, atau yang saat ini juga beribadah tetapi dari tempat tidur, yang masih merasakan nyeri, perih dan pedih, yang masih bergumul dengan sakit penyakit bahkan yang tidak kunjung sembuh. Melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudara-saudara diingatkan, Yesus naik ke surga untuk memeluk segala sesuatu, untuk merengkuh segala sesuatu, untuk memenuhkan segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tidak sempurna, baik di tubuh kita, di perasaan kita, di pikiran kita, disempurnakan dan direngkuh oleh Tuhan. Ia hadir untuk siapapun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun kita. Susah dan senang, baik ataupun buruk. Dalam bahagia ataupun dalam derita kita. Semoga peringatan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga saat ini menjadi semakin bermakna dalam kehidupan beriman kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat hening bagi kita.
Mari bersama-sama kita akan menaikkan doa syafaat. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga semestinya dirayakan dengan penuh makna dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan umat percaya. Mengingatkan kami bahwa Yesus Kristus memenuhkan segala sesuatu. Kenaikannya ke surga merengkuh tubuh jasmani yang tidak sempurna, yang cacat, lambung yang penuh dengan luka-luka, memar-memar akibat pukulan, hantaman, dan tombakan. Bahkan secara psikis, perasaan batin itu penuh luka, trauma. Semuanya direngkuh, semuanya dipeluk dan diangkat. Dan inilah yang menjadi berita luar biasa bagi siapapun dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam segala ketidaksempurnaan manusiawi, dalam segala keringkihan dan kerapuhan manusia, dalam sakit penyakit, dalam kegagalan, dalam penderitaan kita, Allah tetap mengasihi kita melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa yang tidak sempurna itu tetap direngkuh, dan Tuhan naik dalam kemuliaannya memeluk ketidaksempurnaan ragawi. Siapapun kami yang saat ini mendengarkan berita firman Tuhan di ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, biarlah kami terus dikuatkan dan semakin tangguh dalam iman pengharapan kami. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang bergumul dalam sakit penyakit. Kami berdoa untuk Ibu Maya Hendrison, untuk Bapak Hartono, Ibu Eni Suripto, Bapak Budi Hartoyo, Mbak Jati Utami, Ibu Mami Sumarni, Ibu Rukinah, Ibu Jumini, Ibu Kristina Gideon, Bapak Agung, Bapak Natalius Susanto, Bapak Sukatman, Mas Didit dalam masa pemulihan, Bapak Hari, Ibu Joyo Suhadi, Bapak Rasum, dan saudara-saudari kami yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dalam segala keringkihan, keletihan, ketidaksempurnaan ragawi, Tuhan memeluk, Tuhan merengkuh segala rasa, dan Tuhan memberkati, bahkan memberikan kekuatan, kesembuhan, dan pemulihan bagi mereka. Kami juga berdoa pergumulan-pergumulan pribadi, keluarga, pergumulan dalam kehidupan pekerjaan, betapa sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah pandemi saat ini. Lapangan pekerjaan yang sulit untuk dicari, bahkan ada banyak di antara kami yang mungkin terkena PHK atau sulit untuk memulai usaha baru. Ya Allah, kuatkan kami, curahkanlah berkat rezeki dari Tuhan, agar kami dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kami berdoa pula untuk pergumulan kehidupan berkeluarga, relasi suami istri, relasi orang tua dan anak. Anak-anak kami dalam studi mereka, dalam tumbuh kembang mereka, juga saudara-saudari kami yang bergumul dalam kehidupan pergaulan mereka, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa ya Allah untuk gereja Tuhan GKJ Bambu Kuning dalam karya pelayanan, pewartaan, dan pemeliharaan iman. Di tengah pandemi saat ini, kami terus berupaya dengan berbekal akal budi, hikmat, kebijaksanaan, mulai menata kembali kegiatan-kegiatan, juga peribadahan-peribadahan secara onsite. Biarlah semua dapat dipersiapkan dengan baik hingga nanti dapat diselenggarakan kembali dengan tetap mengingat protokol kesehatan di masa pandemi ini. Kami berdoa juga untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara nasional maupun internasional. Penanganan
COVID-19 melalui program vaksinasi oleh pemerintah. Tenaga medis yang ada di barisan terdepan penanganan pandemi ini juga Tuhan memberkati. Berikanlah keselamatan dan perlindungan. Saudara-saudari kami yang ada di India, di negara-negara lainnya juga, kiranya Tuhan memberkati mereka di tengah kenaikan angka COVID-19 yang belum berakhir ini, bahkan semakin naik. Kiranya Tuhan memberkati. Biarlah semua dilakukan semata-mata untuk kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur, harapan, dan syafaat kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Adios wo GKJ Bambu Kuning. Disilakan. Thank
Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari dengan sikap sempurna kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, di dalam ibadah ini kita diberikan waktu untuk menyampaikan persembahan. Persembahan Bapak, Ibu, dan Saudara dapat ditransfer ke rekening gereja yang tertera pada layar. Sebagai dasar di dalam kita menyampaikan persembahan, diambil dari Kitab Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sumangga kita ngaturaken pingsungsung kunjuk dumateng Gusti. Dene peladosan pingsungsung menika kasarengan srana ngidungaken kidung pasamuan Jawi 150 sekawan padha setunggal lan kalih adrenging tias kula.
Bapak Ibu lan sedherek ing patunggalanipun Gusti, sumangga kita sami ngaturaken pisungsung punika kanthi pandonga sesarengan. Ing pungkasaning pandonga mangke kita badhe ndedonga Rama kawula srana kekidungan miturut Kidung Pasamuan Jawi 150 kalih. Sumangga kita sami ndedonga. Duh Gusti kawula ingkang dedampar wonten ing kraton swarga, kawula marek wonten ing ngarsa paduka kanthi kebak ing sukarna. Dene kawula sami nyekseni paduka mekrat semengko dhateng swarga. Paduka tansah ngreksa lan ngrimat gesang kawula. Duh Gusti, wonten ing pangibadah punika kawula sami ngaturaken pisungsung kunjuk dumateng paduka. Mugi paduka kersa nyucikaken pisungsung punika lan mugi ndadosna ing kersa paduka. Paduka mugi paring berkah tumrap kita sami supados tansah kanthi bingah lan sukerna tansah misungsung dumateng paduka. Ugi paduka paring berkah lan kawicaksanan tumrap para abdi paduka ingkang kajibah ngreksa pisungsung punika. Murih sedayanipun namunga kunjuk dumateng keluhuran asma paduka. Mekaten Duh Gusti ingkang dados pandonga kawula. Dene kasampurnaning pandonga menika kawula sami ndedonga kados ingkang paduka pangandikaaken dumateng kawula. Donga Rama kawula miturut Kidung Pasamuan Jawi 150 kalih. Jagat rejeki kula kaapuntena kadya kula ugi ngapunteni tiyang kalepatan sampun ana kula dateng panggoda kalepasna kula saking piawon Gusti kagungane
Saudaraku, kembalilah ke tengah kehidupan. Rayakanlah kenaikan Tuhan Yesus ke surga sebagai cermin refleksi yang mendorong kita untuk terus berkarya mewujudkan cinta kasih terhadap segala sesuatu. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk dan mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pelayanan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada pagi hari ini. Majelis dan Jemaat GKJ Bambu Kuning menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kukuh Purwidianto SSI yang sudah berkenan memimpin ibadah pada pagi hari ini. Dan juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendukung peribadahan dan tim produksi ibadah. Majelis juga menghimbau kepada umat agar menaati protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Selamat melanjutkan ibadah di tengah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.